Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang saham syariah yang ada di Indonesia. Memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pembukaan rekening efek nasabah atau disingkat REN dan rekening dana nasabah singkat RDN secara elektronik melalui perusahaan efek. Dalam menyelenggarakan pembukaan REN dan RDN secara elektronik, PE wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Pembukaan REN dan RDN secara elektronik hanya berlaku bagi nasabah perorangan. Yang B. Pelaksanaan pembukaan REN secara elektronik wajib memenuhi ketentuan terkait dokumen elektronik, informasi elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya sebelum membukakan rekening REN dan RDN, PE wajib melakukan CDD atas calon nasabah dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan penjagaan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan dan peraturan terkait lainnya. Selanjutnya perbedaan rekening syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah. Rekening efek syariah adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo berdasarkan prinsip syariah. Rekening efek nasabah syariah yang selanjutnya disingkat REN adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan atau nasabah dana pada kustodian berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan rekening dana nasabah syariah yang selanjutnya disingkat RDNS adalah rekening dana atas nama nasabah di bank RDN yang ditunjuk lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diadministrasikan oleh perantara perdagangan efek berdasarkan kuasa atau intrusi dari nasabah berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya adalah Syariah Online Trading System atau disingkat SOTS. Syariah Online Trading System atau SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Selanjutnya mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa AB yang juga menjadi anggota clearing KPI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Selanjutnya adalah analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Dalam analisis fundamental ini ada beberapa tipe investor ketika dihadapkan dengan risiko seperti risk aversi, tidak menyukai risiko, risk netral, dan risk taker, menyukai risiko. Pada dasarnya, investor bersifat risk aversi, sehingga dijumpai perbedaan antara investor dengan gambler.
Investor menyadari tingkat risiko investasi saham, tetapi risiko tersebut telah dipertimbangkan secara fair dengan return yang kelak akan diperoleh. Berbeda dengan gambar, cenderung bersikap agresif dan spekulatif. Dalam keputusan investasi. Sedangkan analisis teknikal adalah dalam teknis analisis teknikal ini bermanfaat untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham di waktu lampau. Analisis teknikal dapat dilakukan untuk saham satu perusahaan atau kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan grafik atau indikator teknis. Informasi tentang harga dan volume perdagangan merupakan alat untuk analisis. Pada dasarnya, analisis teknikal adalah alat untuk menentukan kapan investor membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan indikator teknis atau grafis. Yang selanjutnya, risiko investasi syariah dalam investasi syariah. Risiko investasi syariah dalam investasi syariah. Selanjutnya adalah risiko investasi syariah. Risiko dalam investasi syariah. Dalam risiko disebut dengan istilah GARAR yang berarti ketidakpastian. Uncertainty. Dalam risiko ini ada 3 poin. Yang pertama, risk. Yang kedua, struktural uncertainty. Dan yang ketiga, unknowability. Yang kedua adalah resiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Kalau yang pertama disamakan dengan game of chance yang disebut belakangan atau disebut game of skill. Masing-masing investasi memiliki tingkat risiko yang terbagi dalam low risk, low return, moderate risk, medium return, dan high risk, high return. Selanjutnya yaitu mitigasi dari risiko investasi syariah. Pertama, diverifikasi. Yang kedua, tahu waktu jual beli. Dan yang ketiga, update berita ekonomi dan finansial. Yang terakhir, prioritaskan investasi jangka panjang. Dalam kesimpulan ini, dalam pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya dalam sudut pandang Islam, mekanisme jual beli saham merupakan sistem jual beli yang berkesinambungan dan dilakukan dalam satu majelis dalam Islam. Dalam Islam sendiri pula telah ditetapkan ketentuan-ketentuan perdagangan saham yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah dan tidak melanggar hukum Allah SWT, yang mana hukum itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kerugian dan untuk kemaslahatan manusia. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.